Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Simbi Diana Pratiwi dari kelas 1 PKD 1. Di sini saya akan menjabarkan apa yang telah saya rangkum dari tugas yang diberikan Pak Andrian bab 2 tentang bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama adalah tasawuf. Tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari dimensi spiritual dari ajaran Islam. Tasawuf juga dikenal dengan sebutan sufisme. Secara umum, tasawuf dapat diartikan sebagai pencarian jalan ruhani kebersatuan dengan kebenaran mutlak, pengetahuan mistik, ilmu yang membawa kepada pendekatan kepada Allah, dan moralitas yang berasaskan Islam. Tasawuf menekankan pada aspek kerohanian daripada aspek jasmani dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tasawafa atau yatasyawaru yang mengandung makna menjadi berburu banyak. Tasawuf dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf amali. Tujuan dari ketiga jenis tasawuf tersebut adalah sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tasawuf mempunyai peran dalam membangun spiritualitas umat. Tasawuf dapat membuat manusia mengerem egosentrisme, dorongan hawa nafsu, dan orientas kepada materi yang berlebihan. Melalui tasawuf, manusia dilatih untuk mengedepankan makna dan visi ilahiyah dalam kehidupan. Spiritualitas sebagai pintu untuk menuju Tuhan tidak akan menguatkan manakala jiwa kita selalu dikooptasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Setiap orang mempunyai potensi spiritual, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntunan yang dipahaminya. Bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wahyu ar-ruhani, kesadaran spiritual, atau al-wahyu ilahi, kesadaran ketuhanan. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter. Di antaranya ini mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta, menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mampu mengakses hal-hal gaib yang suprarasional. Dalam bahasa agama, orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual adalah orang-orang yang selalu berada dalam kondisi terhubung dengan Tuhan, connected to Allah. Orang-orang yang demikian mampu menghasilkan karya kreatif dalam berbagai bidang kehidupan karena perpaduan antara upaya suci manusia dan inspirasi ilahi. Orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual memiliki dedikasi, kerja yang lebih tulus dan jauh dari kepentingan pribadi atau egoisme. Apalagi bertindak zolim kepada orang lain. Mereka memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki integritas moral yang tinggi, soleh, dan peduli kepada masa depan umat manusia. Selanjutnya adalah pembentukan iman, identik dengan pembentukan karakter. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah berarti memiliki Selanjutnya adalah pembentukan iman, identik dengan pembentukan karakter. Orang-orang yang beriman adalah orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan.
Selanjutnya adalah pembentukan iman, identik dengan pembentukan karakter. Orang-orang yang beriman adalah orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Oleh karena itu, orang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi. Mengidentikan diri dengan cara banyak meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Selanjutnya adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan. Karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalli Tuhan, yaitu roh. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya, manusia hidup dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntunan hati nurani. Karena nuansa spiritualitasnya begitu maksimal. Namun, karena godaan materi yang dalam kisah Adam disimbolkan dengan syajarah al-khuldi, pohon keabadian, maka manusia sedikit demi sedikit mulai kehilangan nuansa spiritual dan kehilangan superioritas roh sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Dalam perspektif tasawuf, kejatuhan manusia membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Diibaratkan dalam kisah Adam sebagai ketergelinciran manusia dari surga yang luhur dan suci ke dunia yang rendah dan penuh problematika. Ketika manusia makin jauh dari Tuhan, maka ia semakin jauh dari kebenaran dan kebaikan Tuhan. Itu saja rangkuman saya untuk bab 2 tentang bagaimana manusia bertuhan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.